Kita kembali lagi di Special Talk Show AFB Group, AFB TV Radio, 95,2 AFB Radio, dan Pocari Sweat Peduli Demam Berdarah. Di segmen pertama tadi kita sudah tahu apa itu demam berdarah, terus pencegahannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, evolusi dari nyamuk itu dari tahun ke tahun, perkembangan kasusnya seperti apa. Tapi sekarang kita akan lebih detail, kira-kira dari tahun ke tahun, mungkin per 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ibu-ibu bisa kasih tahu kita berapa perkembangan kasus demam berdarah di Kota Kupang. Ini siapa, Ibu Sri atau Ibu Ida? Ibu Sri. Siap. Terima kasih. Untuk saat ini kita Kota Kupang waspada demam berdarah ya. Waspada, syukur. Waspada. Jangan syukur, artinya kita ya memang kita belum karena sampai ke sana. kasusnya Jangan syukur. Sorry. Karena kasusnya cukup banyak, tapi di kumulatif Januari sampai dengan Maret sampai saat ini ada 533 kasus. Tapi untuk hari ini kita bersyukur laporan dari rumah sakit juga, Bu. ada 4 baru hari kan meningkat. Ada hari ini 4 kasus yang terlapor. Sebelumnya bisa di atas rata-rata sehari 10 kasus. Sehingga hari ini kita terlapor 4 kasus. Saya dengan laporan pantauan ini agak sedikit mulai tenang. Artinya mudah-mudahan apa yang sudah masyarakat lakukan beberapa minggu yang lalu dengan pemberantasan nyamuk, abatisasi yang seperti kakak bilang, kakak mendapat abate, pemantauan jentik dengan mandiri, berarti kasus kita mulai menurun. Kasus menurun. Di tahun lalu, 2 tahun lalu. Kalau tahun lalu kita KLB, kejadian luar biasa demam berdarah. Pikirkan seperti itu. Kasusnya cukup tinggi dengan 8 kematian. Kalau tahun ini memang kita 533 kasus dengan yang terakhir itu 6 kematian. Ini yang tadi saya bilang bahwa kadang kita agak kecil ya. Oh ini karena anak saya kan panas tapi ada batuk pilek, jadi tidak perlulah segera dibawa karena batuk pilek. Itu nah yang kadang akhirnya perubahan itu yang kita, anak saya kan cuma diare biasa, sehingga cukup dengan obat yang biasa panasnya akan turun gitu. Dan akhirnya yang memang 6 ini yang meninggal saat ini itu memang datang sudah dengan kondisinya sudah sangat berat dan sulit dibantu oleh teman-teman di rumah sakit. Mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita butuh untuk tahu lebih banyak gejala-gejala demam berdarah sekarang. Sudah sampai di bawah untuk kasih tahu demam berdarah sekarang ini udah beda gitu. Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan, tapi jadi memang kadang-kadang itu yang tadi. Tapi kita bersyukur bahwa dari 533 kasus itu hampir 90%, artinya kita kan demam berdarah grade 1, 2, 3, dan 4. Hampir 90% itu adalah dengan grade 1. Artinya kesadaran masyarakat untuk segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan itu cepat. Dan memang yang datang yang 3 ini ya termasuk kita mau bilang terlambat ya untuk ini. Tapi saya ada dari 10% yang lain dari yang kasus itu dari 533 10% itu ada yang grade 3 dan 4, tetapi penataan kasusnya kita baru bersyukur bahwa rumah sakit kita di Kota Kupang ini sudah bagus. Kita sekarang ini ada 12 rumah sakit. 12 rumah sakit yang kami sudah bekerja sama dengan mereka. Mereka sudah melakukan tata laksana pengobatan dan informasi ini kita bisa dapat dengan baik oleh mereka sehingga bisa terpantau. Artinya kasus ini saat ini dari 6 kecamatan di Kota Kupang itu kasus tertinggi ada di Kecamatan Maulava, ada di daerah ini. Oke. Dan 6 kematian itu ada di Kecamatan Maulava. Jadi PR untuk ini di Maulava sini. Di Maulava, 1 dari Kelurahan Naimata, 2 di Kolhua, 1 Sikumana, 1 Fatukua, yang terakhir lupa. Yang terakhir di Kecamatan Oibobo di Kelurahan Fatululi. Tapi
yang banyak ada di sini dan kasus tertinggi ada di Kecamatan Molava. Ya, mungkin saudara-saudara kita di Molava bisa lebih mendengar saran dari Ibu ini untuk membersihkan lingkungannya. Pembersihan lingkungan paling penting. Dan untuk DBD ini virus, dia belum obatnya. Yang paling penting bagaimana kita menjaga supaya anak atau keluarga kita tidak kekurangan cairan. Oke, gini, kita tuh kebanyakan tahu DBD cuma demam-demam biasa gitu, tapi tiba-tiba ada yang bilang dia meninggal karena kurangan cairan, HB-nya turun dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih tahu kita sebenarnya demam berdarah itu apa yang diserang dan kemungkinan kematiannya itu karena apa gitu. Kalau misalnya sakit jantung gitu, kita tahu jantung yang tidak bekerja dan lain sebagainya. Kalau demam berdarah dia cuma demam-demam gitu kan, apalagi dia banyak hal yang menyertai dia kayak diare, pilek, batuk gitu. Apa yang bisa menyebabkan sampai demam berdarah itu bisa membunuh seorang anak kecil mungkin? Atau mungkin seorang dewasa yang kena demam berdarah itu? Jadi yang ini kita lihat bahwa kenapa harus cepat diperiksa, itu adalah trombositnya, sel darah merah. Sel darah merahnya. Ya, normal tuh 150, dia tidak boleh kurang dari 150.000. Nah, ini sel darah merah itu utama dari kita harus menjaga cairan, asupan cairan makanan. Nah, ini yang kalau kita terlambat, jika terjadi kebocoran plasma darah, itu yang penanganannya kebocoran plasma yang kita lihat mimisan itu ya. Mimisan, terus seperti lebam di bawah kulit merah. Merah itu juga kebocoran plasma itu? Belum, bintik merah itu tidak khas. Semua orang yang panas kalau di remplit atau dites pasti ada bintik-bintik merah. Oh, ada Parno juga tuh bintik merah. Ini pasti demam berdarah nih. Ya, tidak. Ya. Kalau kita kegigit nyamuk, kegigit semut kan juga merah bintik. Merahnya mungkin seperti apa yang demam berdarah punya muncul gitu? Dia di bawah permukaan kulit dan dia dikencengin baru muncul. Ya. Dan kalau yang sudah kebocoran plasma ini seperti biru ya, ini kita kulitnya anak yang itu. Jadi artinya yang kita menjaga jangan sampai terjadi dehidrasi dan kebocoran plasma. Kita menjaga untuk tidak sampai kekurangan cairan, dehidrasi. Orang yang sakit itu kita harus cepat beri asupannya. Jadi pengobatan yang paling baik adalah bagaimana tata laksana dokter ya, spesialis dokter untuk menjaga kestabilan cairan. Ini yang paling utama. Pemirsa AFB Televisi dan juga pendengar AFB Radio 95,2 AFB Radio tentunya. AFB Listener, ini semakin seru. Karena udah menyangkut soal kekurangan cairan. Ya. Habis commercial break ini, ada yang berkompeten untuk memberikan kita cairan apa yang mungkin cocok untuk menggantikan cairan tubuh kita yang mungkin terkuras habis saat kita mengalami demam berdarah. Habis ini.